mempunyai sesi diskusi. Jadi sesi diskusi, saya tadi sempat beberapa yang sudah dipilah, saya kirimkan juga ke Pak Rizaldi sama Bu Nur, ada juga di WA. Tapi saya Pak Joko kan nanti juga ada beberapa pertanyaan. Tapi secara umum memang banyak juga yang menanyakan terkait bagaimana Volunetsing ini bisa dalam bentuk implementasinya dan sebagainya. Kemudian tadi tataran urusan perubahan iklim, target-target dan sebagainya, itu bagaimana dalam bentuk implementasinya. Ada pertanyaan detailnya ada di situ. Kemudian ada juga yang terkait dengan pertanian. Ini kami melihat ternyata urusan dengan perdagangan ini juga tinggi, karena bagaimana ada ini juga ada. Kemudian bagaimana mikorisa ini bisa menjadi lebih mudah dipahami dan bisa mungkin ya masyarakat banyak yang ini untuk bisa mencari. Pak Rizaldi, saya akan memberikan kesempatan pada Bapak untuk mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Beberapa sempat saya pilahkan, ini sudah saya kirim juga lewat WA kepada Pak Rizaldi. Tapi mungkin Pak Rizaldi juga sudah melihat di dalam chat box. Demikian juga dengan yang Bu Nur. Jadi saya memberikan waktu dulu kepada Pak Rizaldi untuk menjawab beberapa pertanyaan, setelah itu Bu Nur, dan setelah itu Pak Joko. Monggo silahkan. Kemudian sebentar, satu catatan untuk pertanyaan terkait kebijakan dan sebagainya, ini juga akan kami catat, karena kebetulan Ibu Menteri juga sudah tidak ada di ruangan ini, tetapi kami akan mencatat untuk ini disampaikan kepada KLHK. Mungkin itu saja. Monggo silakan Pak Rizaldi. Baik, terima kasih Bu Belinda. Mungkin saya memberi jawaban secara umum saja ya. Memang pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul ya, dan selalu menjadi pertanyaan kita terkait masalah dikotomi, inkonsistensi, kemudian isu penegakan hukum dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat peran dari sektor kehutanan ini terhadap perekonomian kita memang sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena memang yang cara perhitungannya sih sebenarnya kalau kita lihat selama ini kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional hanya dilihat dari kayu dan bambu. Dan itu kalau kita lihat memang perhitungan dari Bappenas itu kurang dari 1% ya kontribusi kita terhadap PDRB nasional. Dan kalau kita lihat peran hutan kan sangat luar biasa, tapi perhitungannya ada di sektor-sektor yang lain, yang itu menyebabkan orang sering salah jadi misleading informasi seolah-olah hutan ini tidak begitu penting di dalam mendukung pembangunan nasional. Dan saya rasa tentu ini juga sangat penting di dalam merubah pola-pola bagaimana kita bisa melihat kontribusi dari sektor hutan ini dalam pembangunan ekonomi. Dan yang menarik adalah dengan adanya kebijakan tentang multi usaha, dan itu tentu akan menjadi hal yang sangat menarik bagaimana pengelolaan sumber daya hutan dan kita menjadi lebih optimal, yang selama ini hanya lebih berorientasi kepada hasil hutan kayu khususnya. Dan ini menyebabkan sangat tidak optimalnya pemanfaatan kawasan hutan, karena bisa dibayangkan satu konsesi memiliki konsesi sampai 100.000 hektar, tapi dengan rotasi 30 tahun, hanya 1/30-nya yang bisa dimanfaatkan, sedang yang lainnya menganggur gitu ya, dan belum lagi subjek terhadap ancaman dan lain sebagainya. Tapi dengan multi usaha ini membuka peluang juga bagaimana perusahaan juga bisa bermitra dengan masyarakat dengan program perhutanan sosial yang sudah cukup berhasil di Jawa. Tapi nanti di luar Jawa dikenal dengan di Jawa sebut kulin kakak, tapi nanti di luar Jawa sudah perhutanan sosial disebut sebagai kemitraan kehutanan. Nah ini menjadi sangat penting bagaimana bisa bermitra, dan tentu dengan adanya multi usaha itu membuka peluang kegiatan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya sebatas dari produksi kayu, tapi juga hasil hutan kayu, biodiversity, obat-obatan dan lain sebagainya. Dan ini sangat menarik karena memang adanya perhutanan sosial ini itu merupakan salah satu jembatan bagaimana kita bisa membridge antara pertanian dan kehutanan, karena selama ini seolah kegiatan pertanian di sektor kehutanan di dalam kawasan hutan ini kegiatan yang dianggap ilegal, dan sehingga menyebabkan sektor-sektor lain pun tidak bisa dan tidak berani untuk masuk ke dalam kawasan hutan melakukan pembinaan petani-petani kita yang dalam kawasan hutan. Dan dengan adanya program perhutanan sosial, kebijakan tentang percepatan perhutanan sosial, saya rasa ini akan membuka bagaimana program-program perhutanan sosial bisa berjalan dengan cepat ya. Dan tentu introduksi teknologi yang disampaikan oleh Pak Jaka tadi itu bukanlah satu hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Tentu ini sangat memerlukan kerjasama dari semua pihak ya. Bagaimana agar petani-petani kita juga cepat dalam respon dalam adopsi teknologi-teknologi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka, sehingga memang kita bisa memboosting ya
tingkat produktivitas yang sangat tinggi, dan itu juga akan mengurangi tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan dan lahan kita. Dan tentu tadi beberapa pertanyaan juga memang bahwa bagaimana nih tentang net sink value ini bisa diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, dan tentu itu perlu dilakukan juga kebijakan yang sangat jelas, dan saya rasa itu juga saat ini sedang berjalan, di mana Kementerian Kehutanan sudah menerapkan rencana operasional untuk net sink value, dan manual tentang implementasi juga sedang disiapkan. Dan saya rasa ini tentu harus menjadi bagian dari kajian KLHS itu sendiri, ya. Jadi kajian lingkungan hidup strategis, bagaimana melihat perencanaan kebijakan dan program pembangunan itu harus memperhatikan isu-isu yang terkait dengan masalah lingkungan strategis, khususnya untuk emisi gas rumah kaca ini. Dan saya rasa itu sangat terkait bagaimana pengelolaan sumber daya lahan dan hutan kita ini, dan dikaitkan dengan kebijakan net sink value ini bisa dijalankan dengan baik. Dan tentu upaya-upaya ini secara langsung juga nanti akan sangat berhubungan dengan dengan pendekatan yang tadi juga ditanyakan, apakah hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap penurunan risiko bencana, ya. Dan saya rasa ini sangat terkait karena kita pun sudah banyak punya konsep tentang hal itu, tentang nature based solution, kemudian ecosystem based adaptation. Itu semuanya adalah bagaimana mencoba melihat secara pendekatan secara landscape, melihat keterkaitan satu kawasan dengan kawasan lain, hanya kontradiksi kepentingan dan juga penggunaan lahan yang tidak tepat itu bisa disesuaikan dengan fungsi dan kondisinya. Dan saya rasa masalah mengatasi masalah keterlanjuran tentu ini adalah salah satu pendekatan yang harus kita lakukan, bagaimana pola-pola usaha tani atau pemampatan lahan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan itu bisa dialihkan menjadi yang lebih memperhatikan kelestarian ekosistem. Dan saya rasa hal ini juga sudah berjalan, sebagai contoh umpamanya di wilayah-wilayah tangkapan hujan di Pengalengan yang selama ini banyak budidaya budidaya kentang, itu sudah beralih menjadi ekosistem agroforestry berbasis kopi, dan seterusnya. Dan saya rasa bagaimana pemerintah berperan juga dalam mengembangkan off-taker-nya itu menjadi sangat penting. Dan saya rasa memang kebijakan yang ada sekarang ini sudah sangat kondusif. Saya sependapat dengan Bu Menteri tadi, Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan untuk sektor ini itu memang semuanya sangat bagus, ya. Dan bagaimana itu bisa kita implementasikan. Dan itu kembali lagi hal yang sangat penting adalah terkait sejauh mana ini bisa diimplementasikan, diadopsi oleh banyak pihak. Mekanisme insentif dan disinsentif ini harus ditegakkan dan dilaksanakan. Dan yang kedua juga tentu penegakan hukum. Dan kalau kita lihat peran dari swasta yang mendapatkan izin pinjam pakai juga sudah dipertanyakan tadi, itu kalau kita lihat memang si yang pemegang izin pinjam pakai sebenarnya punya kewajiban untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan juga reklamasi. Namun pengawasan dari pelaksanaan kebijakan itu cuma kewajiban dari setiap pengusaha yang memiliki izin pinjam pakai juga sangat lemah. Jadi walaupun itu ada beberapa usaha yang tidak melakukan tanggung jawab tersebut, itu juga tidak mendapatkan sanksi. Jadi saya rasa memang untuk bisa mencapai kondisi ini menjadi sangat penting bagaimana mekanisme insentif dan disinsentif itu dikembangkan, kebijakan fiskal yang seperti apa juga yang harus dilakukan ke depan, dan saya rasa itu semua sedang berproses pada saat ini, dan ini satu signal yang mengembirakan buat kita, ya, untuk bisa terjadinya satu transformasi. Memang tadi juga disebutkan apakah memang bisa kita mencapai net zero emission secara natural. Dan saya rasa tidak mungkin secara natural. Jadi ini memang untuk bisa mencapai net zero emission itu memang harus ada transformasi yang sangat besar. Jadi harus ada lonjakan atau lompatan, ya, dalam hal ini, baik dalam cara kita mengelola sumber daya lahan dan hutan kita. Karena secara bisnis as usual itu akan sangat sulit bisa kita capai net zero emission. Dan saya rasa tantangannya tadi, walaupun teknologi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan Pak Jaka ini sudah sangat memungkinkan, ya, untuk bisa memboost produktivitas kita. Nah, kan tetapi tentu dalam adopsi dan implementasi tingkat petani juga menjadi tantangannya sangat besar. Dan saya rasa dukungan internasional ini yang tidak bisa kita abaikan, dan ini menjadi sangat penting bagaimana kita bisa menjalin kerjasama secara global, ya, terkait dengan pengembangan teknologi khususnya di sektor pertanian ini, ya. Dan saya rasa tadi sudah banyak teknologi itu sudah dikembangkan, dan kalau kita lihat sejauh mana sih sebenarnya teknologi kalau diaplikasikan bisa meningkatkan produktivitas. Karena gap senjang hasil yang untuk sumber komoditas kita juga sangat besar, sehingga tadi juga ada pertanyaan menyatakan bahwa bagaimana kita bisa menghindari penggunaan lahan pertanian sementara kita masih impor, ya. Itu disebabkan karena memang tingkat produktivitas lahan kita masih rendah. Jadi gap kita atau gap antara hasil yang ada aktual saat ini dengan potensial atau bahkan dengan attainable yield juga masih sangat masih besar senjangnya. Dan saya rasa akselerasi adopsi teknologi yang seperti disampaikan tadi itu menjadi sangat penting juga. Dan tentu juga kebijakan untuk
mempertahankan lahan pertanian yang produktif saat ini untuk tidak dikonversi menjadi kegiatan non pertanian, itu menjadi juga tantangan tersendiri. Dan saya rasa dari sisi perundangan sudah ada ya, akan tetapi memang kembali lagi penegakan hukum menjadi sangat penting juga untuk menjamin keberhasilan kegiatan pencapai net sink follow ini. Mungkin itu sedikit Bu Linda untuk presentasi. Baik, terima kasih Pak Rizaldi Pur. Jadi pada intinya Pak Rizaldi tadi mencoba menjawab secara general, karena memang ragam pertanyaannya ini banyak sekali, mulai dari insentif, kemudian bagaimana melakukan pencegahan, apa yang harus kita lakukan dengan hutan yang sudah rusak, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak pertanyaan detail yang kami simak juga dari chat box. Jadi untuk pertanyaan detail, nanti mestinya KLHK ini sedang akan mengeluarkan mengenai rencana operasional dari Volu Netsing. Jadi ini adalah rencana kerja implementasi dari urusan Volu. Volu ini ada dari Forestry and Land Use Change. Jadi ini nanti akan ada bentuk rencana kerjanya mengenai siapa berbuat apa, bagaimana berkontribusi dan sebagainya. Memang dokumen ini belum dibahas pada saat ini karena ini hanya kita mengarahkan pada urusan edukasi. Bagaimana kita memahami bahwa di sektor lahan ini ada dua sektor yang sangat berpengaruh, yaitu sektor kehutanan dan perubahan lahan, serta sektor pertanian. Nah, ini nanti ada beberapa yang akan disampaikan juga untuk memberikan prolog mengenai yang bicara mengenai rencana operasional dari Volu ini. Jadi nanti akan ada pembahasan yang lebih lanjut, mungkin bisa akan disampaikan oleh KLHK dalam forum ini. Untuk beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijawab Pak Rizaldi, nanti bisa juga ditambahkan kepada Bu Nur, atau Bu Nur ini juga sudah saya kirimkan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Tadi ada banyak sekali pertanyaan yang ditujukan langsung kepada Bu Nur Masripatin. Mohon ini juga dijawab. Terus satu lagi yang menarik, mungkin ini Bu Nur dan nanti Pak Rizaldi juga bisa menambahkan. Ada tadi pertanyaan yang saya lihat menarik ini untuk tahu apakah urusan climate change ini sudah ada dalam materi pembelajaran di anak sekolah, karena memang betul isu perubahan iklim ini muncul katakanlah dalam 2 dekade terakhir. Tapi apakah materi ini sebaiknya sudah muncul di sekolah dan sebagainya. Ini kebetulan ada banyak kalangan akademisi ya. Jadi mungkin kita bisa membahas juga mengenai urgensi perbaikan literasi dan kurikulum terkait perubahan iklim ini. Monggo Bu Nur, kemudian nanti Pak Rizaldi barangkali mau nambah. Silakan. Ya, terima kasih Bu Belinda. Terima kasih ke teman-teman semuanya yang bergabung ke webinar ini. Banyak sekali pertanyaannya dan semua bagus-bagus. Karena waktunya yang sangat singkat, saya juga akan mengambil key message-nya. Sebenarnya beberapa key message banyak yang sudah dijelaskan detail oleh Pak Rizaldi, yang saya punya pandangan sama, saya nggak sampaikan untuk for the sake of time. Saya ingin merespon terkait dengan law enforcement dan compliance. Ini yang disoroti karena di berbagai konteks di pertanyaan ini. Biasanya orang selalu menyoroti law enforcement, tapi dalam konteks perubahan iklim ini saya selalu membawa law enforcement itu harus pergi bersama-sama dengan compliance, karena untuk aksi iklim ini memerlukan kontribusi dari seluruh pihak, bahkan sampai individu. Jadi di sana sebenarnya memerlukan komitmen dari semua pihak. Jadi kalau masih terjadi sesuatu, saya tidak menyebut pelanggaran, terjadi berbagai kasus yang tidak sesuai dengan peraturan atau guidance lainnya, itu ada dua kemungkinan. Ada pelanggaran hukum di sana, atau juga ketidaktahuan pelaku, atau pelanggaran hukum bersama-sama dengan
enforcement-nya yang lemah di sana. Nah, kenapa saya tadi menyebutkan sejumlah hal yang itu termasuk strategi bagaimana kita recover dengan tetap menjaga sustainability. Kita bicara tentang volume ya, terutama topik hari ini. Jadi peraturan sudah ada, kebijakan, dokumen sudah ada, guidance detail sudah ada. Kenapa nggak jalan juga? Nah, disitulah berbagai hal saya sebutkan tadi, bahkan sampai yang tadi disoroti, saya bilang bagaimana membawa potensi itu ke realita yang memang sampai sekarang kita sering sekali mendengar itu gitu ya. Kita negara arkipelago daratan dan lautan satu kesatuan. Pendekatan kita di iklim, kita bicara volume, tidak cukup bicara di darat karena ada sesuatu yang harus kita take care di lautan juga. Meskipun ini kewenangannya berbeda. Tapi kita bicara satu hal, terutama kalau kita bicara adaptasi ya, mitigasi pun juga melihat satu kesatuan. Tadi ada yang meraise itu. Kemudian terkait dengan apa yang kita taruh, baik di LTS, LCCR, kemudian NDC, termasuk roadmap-nya, volume netting, semua itu kita mengidentifikasi bahwa ada gaps di resources yang kita perlukan. Dan yang kita suarakan ke internasional adalah, saya tadi bilang, international partnership. Karena pernah suatu kali ya, kalau Pak Presiden menyampaikan kita tuh jangan meminta-minta gitu ya. Jadi international partnership yang kita tuntut termasuk trade dan investment. Bagaimana kita mendapat trade deal yang fair. Kemudian bagaimana research cooperation, teknologi cooperation, capacity development. Lalu finance flow seperti apa. Kalau kita bicara forest, waktu kita berproses dengan REDD+, pernah ada analisis seberapa flow, finance flow di dunia ini. Nah, sebagian besar finance flow itu terjadi di negara maju saja. Kemudian kalau kita lihat finance flow yang ke negara berkembang, mudah-mudahan sekarang sudah bergeser ya, yang ke negara berkembang yang kecil itu pun, yang untuk forest juga kecil kalau kita bicara volume. Jadi kita melihat tantangannya itu besar. Tapi sebenarnya kita seperti overlook potensi yang ada di dalam negeri. Bagaimana kita memobilisasi sumber daya yang ada di dalam negeri. Kemudian dari policy ke implementasi. Tadi juga disebut bagaimana membuat volume netting ini seperti SDG, KLHS yang jelas sekali gitu. Nah, memang tahap berikutnya saya percaya Bu Belinda akan mendetilkan dari Renov itu agar semakin jelas ya siapa melakukan apanya, sebenarnya sudah jelas di sana. Tinggal mungkin lebih yang bisa lebih operasional, termasuk dari sumber daya yang kita harus mobilize karena tidak memungkinkan itu bersandar ke APBN saja. Kemudian global ya, saya tadi disebutkan di reportnya bagus saja, tapi di level TAPA itu permasalahannya, banyak permasalahannya ya. Disitulah sebenarnya kuncinya, dan masing-masing dari kita memainkan perannya. Ada yang bertugas membuat report atau dokumen apapun nasional ke internasional karena itu menyangkut posisi negara juga. Kemudian ada yang harus bertugas mentranslate itu ke level nasional sampai ke level TAPA. Disitulah sebenarnya kalau kita bicara inklusivitas juga termasuk bagaimana semua kita berkontribusi ke sana. Kemudian tadi ada yang dari, saya ingin mengadres specifically yang dari
Universitas Sriwijaya ya, karena sepertinya ada teman-teman yang namanya saya mengenal seperti nama Vietnamese gitu ya. Jadi bagaimana ada semua negara, terutama negara maju ya, biarnya mengharuskan setiap pembangunan itu mengadres hal-hal terkait lingkungan. Di situ disebut daya dukung, daya tampung, kemudian yang terkait dengan perubahan iklim dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita itu bukannya tidak punya ya. Tadi Pak Rizaldi juga sudah menyebutkan kita punya KLHS, kita punya segala macam dokumen roadmap, strategi dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah bagaimana komitmen kita untuk mengimplementasikan apa yang kita punya itu. Nah, di sini sebenarnya PR bersama kita. Bu Belinda kayaknya sudah semua ya. Kalau ada yang benar-benar key dan tertinggal, mohon diingatkan. Kayaknya sudah secara umum, karena banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mungkin ini aja Bu, yang apakah urusan perubahan iklim ini sudah banyak maksudnya masuk ke kurikulum? Karena ini memang sekarang ini kan eranya banyak kepada era perubahan iklim. Apapun bidang, apapun sektor pasti sangat terkait. Nah, ini apakah literasi terkait urusan perubahan iklim ini sudah cukup untuk publik saat ini? Mungkin pendapat itu Bu, singkat. Kalau ke kurikulum mungkin Pak Rizaldi yang lebih bisa dengan tepat menjawab. Tapi saya ingin berbagi informasi terkait. Kita punya sebenarnya network ke para ahli perubahan iklim dan kehutanan yang anggotanya itu dari seluruh Indonesia. Sebagian besar mereka akademisi dan berjuang itu memasukkan ke kurikulum. Tapi tidak mudah. Karena apa? Tidak hanya sekedar terkait dengan regulasi di merekanya ya, di Kemendikbud ataupun di universitasnya. Tapi memang perubahan iklim ini menyangkut segala disiplin ilmu. Dan disitulah begitu memasukkan kurikulum, ini bagaimana di-define-nya itu isu yang sering di-raise di teman-teman APIK Indonesia. Tentunya Pak Rizaldi bisa menjawab lebih bagus. Dan memang penting Bu Belinda, literasi ini bahkan harus ditanamkan sejak anak itu kecil ya, karena mereka juga merupakan grup yang harus kita jaga hak-haknya. Suatu saat mereka adalah generasi yang harus menjaga hak orang lain juga terkait keadilan iklim. Itu Bu Belinda. Oke, terima kasih Bu Nur. Pak Rizaldi mau singkat nih urusan kurikulum, nanti terus Joko nih. Karena Pak Joko nih banyak nih pertanyaannya. Singkat nih Pak Rizaldi. Ya, saya rasa memang semua sepakat ya, negara lain pun sudah mengintegrasikan isu kurikulum isu perubahan iklim ke dalam kurikulum. Selandia Baru sudah lebih jauh dari awal dari kita, India, Filipina ya. Kita memang menyatakan di salah satu target NDC kita itu alokasi anggaran untuk literasi perubahan iklim ini sudah ada yang diusulkan dan ditargetkan dalam RPJMN. Tapi bagaimana ini dilaksanakan dan diimplementasikan nanti. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, saya rasa memang internalisasi ataupun masukkan isu perubahan iklim ke dalam kurikulum ini menjadi sangat penting. Tidak hanya pada semua level, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi. Dan tentu ini menjadi sangat penting saya rasa untuk membangun literasi dan juga pemahaman tentang krisis iklim ini, terutama buat generasi muda, karena itu akan mempengaruhi bagaimana pola sikap kehidupan nanti ke depan. Karena perubahan iklim ini juga sangat tergantung dari perilaku ya manusia ke depan, dan saya rasa pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk bisa merubah perilaku itu. Yang kita lihat Jepang memang melalui pendidikan dia bisa merubah secara drastis dalam waktu 30 tahun ya, menjadi negara maju gitu ya. Dan saya rasa prinsipnya memang pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk bisa mengatasi krisis iklim ini ke depan. Saya rasa itu aja mungkin Bu Belinda.
Ya, baik, terima kasih nih. Semoga Pak Rizaldi, Bu Nur sudah menjawab sebagian besar pertanyaan, karena memang belum semua dan ada juga yang terkait kebijakan. Nanti kami dalam forum ini akan mencatat. Nah, ini Pak Joko Widodo, jadi ini banyak sekali pertanyaan masuk, Pak, karena kita kan bicara bagaimana sektor pertanian ini bisa mengurangi beban sektor kehutanan dan perubahan lahan. Pak Joko tadi sudah mengungkapkan mengenai spesies kunci, kemudian ada mikorisa dan sebagainya. Nah, ini ternyata peminat di chat box ini banyak sekali, Pak. Menanyakan lalu bagaimana ini kira-kira bisa mengoptimalkan peran dan apakah teman-teman di tingkat tapak bisa juga mencoba ini, tidak hanya dalam bentuk riset dan sebagainya. Nah, mungkin dijawab itu dulu, Bapak, dan beberapa pertanyaan juga sudah dikirim ke WA Bapak ya untuk bisa dijawab. Mungkin monggo silakan Pak Joko. Terima kasih Mbak Linda. Saya kira saya juga akan secara komprehensif tadi pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kami intinya tadi sebenarnya bahwa mikorisa ini bisa bertindak sebagai spesies kunci tadi sebenarnya. Itu yang paling utama, sehingga kalau dia itu sebagai spesies kunci maka di situ peranannya itu sangat sentral dan sangat luar biasa. Dan tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi mikorisa itu yang titik-titik besar itu ya. Bagaimana dia bisa mengencourage, bisa memobilisasi, bagaimana dia bisa memprovokasi dan sebagainya dari yang titik-titik kecil yang itu adalah kehidupan yang ada di dalam tanah. Jadi kalau ibaratkan dengan pemimpin di masyarakat itu adalah pemimpin yang baik, yang hebat itu ya yang seperti batu kunci tadi. Bagaimana suatu ekosistem itu bisa terbentuk. Nah, ini yang kami temukan ini kan ternyata mikorisa ini bisa bertindak di situ, sehingga menjadi praktis ketika kita ingin menerapkan rekayasa mikrobioma. Nah, tadi juga terkait dengan bagaimana kaitannya dengan suppressive soil dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini kita bisa mengkombinasikan dengan misalnya kita punya tanah-tanah yang supresif gitu ya. Kemudian dengan mikorisa tanah-tanah supresif itu kita gunakan sebagai media pembibitan. Maka nanti tanah yang baru yang tadi dititipkan pada bibit, kemudian di situ dengan kehidupan yang ada di dalam media pembibitan itu juga teman-temannya yang baik gitu, itu akan menjadi sangat baik. Jadi kalau seperti negara ini juga kalau misalnya presidennya baik, tapi juga menteri-menterinya baik, itu akan menjadi suatu sinergitas yang sangat luar biasa. Seperti halnya kehidupan di dalam tanah. Kemudian tadi kaitannya dengan implikasi di lapangan, kami sudah mengembangkan yang teknologi yang konsentrate gitu ya. Yang tadi 1 hektar hanya butuh 100 gram, kemudian diaplikasikan di biji atau di pembibitan, itu bekerja sama dengan Pupuk Kalimantan Timur. Dan Pupuk Kalimantan Timur saya kira mungkin dalam waktu dekat itu akan meluncing produk yang namanya Fumisa. Fumisa itu adalah sebenarnya konsentrat dari mikorisa yang kita tujukan memang sebagai spesies kunci ini. Sehingga nanti saya kira ini akan menjadi sangat mudah di masyarakat, sangat murah, karena juga tadi saya sampaikan dia bisa menghemat pupuk. Kemudian juga tadi ada pertanyaan terkait dengan diversitas tanaman. Dengan adanya mikorisa ini juga diversitas tanaman itu akan menjadi lebih tinggi, sehingga spesies yang hampir musnah itu juga bisa muncul kembali. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga teknologi pertanian tidak masalah. Yang jadi masalah teknologi yang ada sekarang ini tidak pernah memperhatikan layanan lingkungan. Nah, itu menjadi masalah besar. Walaupun produksinya tinggi, tapi kalau layanan lingkungan tidak terpenuhi, ya nanti semuanya berantakan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari Bu Menteri maupun narasumber yang lain itu di dalam follow itu juga layanan lingkungan itu akan sangat penting di kemudian hari, bahwa kita bisa mempreserve biodiversitas, kita bisa menjaga air, kemudian tidak adanya ledakan hama dan penyakit dan sebagainya. Jadi itu beberapa hal. Kemudian terkait dengan tanah-tanah marginal, ini ada pertanyaan. Saya kira ini juga sangat sesuai sekali. Jadi ini contoh yang sederhana kami lakukan. Ini tanahnya marginal, tidak diminati oleh petani, ada 300 hektar di Banyuwangi, kemudian kita rekayasa. Salah satunya adalah tadi dengan mengambil mikroba yang ada di tanah-tanah yang diketahui sangat baik untuk tanaman cabai, kemudian sangat supresif.
kemudian kita kombinasikan dalam pembibitan ini. Dan kalau kita lihat ini tanaman cabainya nggak ada yang terserang oleh hama penyakit, ya. Semua hijau gitu ya, pada lahan yang sangat luas sebenarnya. Tapi ini yang kesalahan yang kami lakukan waktu itu, kita belum mengkombinasikan dengan tanaman-tanaman lain sehingga di situ terjadi multiple cropping gitu. Itu terkait dengan tanah marginal. Kemudian sependapat dengan bahwa tanah adalah tinggalan anak cucu. Kemudian tadi mikorizaa tadi cuma butuh 100 gram per 30 kilogram benih atau per hektarnya, sangat cocok untuk tanaman industri, tanaman hutan juga kita punya beberapa contohnya. Kemudian saya kira pasar ya. Pasar itu memang kalau kita berpikir secara holistik tadi berbasis sistem, saya kira pemerintah juga bisa merencanakan secara besar bagaimana komoditas-komoditas ini diatur sehingga tidak terjadi over supply ya, sehingga harga murah dan sebagainya. Saya kira ini karena kita belum berpikir secara sistem gitu ya. Saya kira itu Bu Melinda. Oke. Jadi kira-kira pertanyaan tadi ya, bagaimana peluang pengembangan mikorizaa secara luas di masyarakat paling tidak terjawab ya kalau nanti ada fungisa ini keluar ya Pak ya. Karena itu kan konsentrat dan sebagainya. Nah ini kalau boleh sedikit kami tambahkan juga. Jadi ketika kita bisa meningkatkan produktivitas dari lahan, misalkan untuk pertanian, itu tentu akan mengurangi beban ya, karena ekstensifikasi atau perluasan lahan pangan ini bisa dikontrol sehingga tidak menekan lagi kepada sektor yang terkait dengan hutan dan itu tadi land use, perubahan lahan. Ini beberapa pertanyaan sudah kita coba jawab secara umum. Memang tidak bisa semuanya kita jawab satu-satu karena sangat luar biasa. Saya mungkin ingin membuka satu pertanyaan dulu yang mungkin disampaikan secara langsung ya, secara langsung. Tapi mohon untuk yang menyampaikan pertanyaan secara langsung menyebutkan secara pasti siapa namanya, dari institusi atau organisasi apa, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Tadi saya sudah melihat ada yang raise hand dari awal tadi kayaknya sudah ada. Apakah panitia bisa ini ada Pak Bayu Aryawan. Pak Bayu kayaknya raise hand ya? Halo? Masih mute. Halo, ya, baik, terima kasih singkat, atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terpelajar Insinyur Mas Ripatin, yang terpelajar Insinyur Widada, dan yang maha terpelajar Prof. Rizal Dibur. Salam kenal. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, PPS Universitas Aluleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya kepada Prof. Rizaldi terkait dengan masalah lahan untuk yang digunakan pada produktif itu. Memang lahan produktif ini sedianya bisa digunakan untuk peningkatan produktivitas. Namun melihat dari paparan yang disampaikan insinyur tadi itu sudah memiliki bukti bahwa memang lahan-lahan di semua wilayah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tetapi ada beberapa pihak atau beberapa bidang lain atau sektor lain bisa mengambil tanah tersebut untuk keperluan jasa. Padahal kalau lihat sektor pertanian itu memang masih bisa dimungkinkan, hanya memerlukan faktor topografi dan wilayahnya. Jadi tapi ada juga beberapa wilayah itu mengalami masalah persengketaan dengan lahan yang sudah ada. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya kita mampu untuk melihat strategi pertanian ini menjadi lebih in-friend juga, lebih friend, dalam arti bahwa kita tidak boleh mengandalkan tanah itu tanpa sengketa. Ya, mengandalkan tanah itu tanpa sengketa secara terstruktur. Dan seperti bagaimana prosedur untuk pengusulan tanah tersebut
ke pihak yudikatif dan eksekutif daerah masing-masing supaya tanah itu bisa menjadi milik daripada orang tersebut yang sudah ditentukan. Kasihan kalau merebut tanah nanti malahnya yang satu bidang ini rugi, yang lainnya untung. Ya, okay. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bayu, kita tangkap pertanyaannya. Jadi ini nanti akan coba dijawab oleh barangkali Pak Rizaldi, lalu akan ditambahkan. Lalu satu lagi tadi ada, kok hilang? Ada penanya, Bu Neti tadi jadi apa enggak nanya ya? Soalnya saya hanya akan membuka 2 pertanyaan. Kalau Bu Neti enggak jadi, tadi ada nama Bu Neti. Oke, kalau Bu Neti enggak jadi, saya akan mengundang Pak Winarno Agus. Mohon Pak Winarno jelas singkat menunjukkan dari mana, siapa, dari mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa. Nah, ini ada Bu Neti, mohon maaf nih. Bu Neti. Bu Neti, oke, saya akan memberikan kepada 2 penanya ini. Pertama dari Bu Neti, tapi Bu Neti agar pertanyaannya jelas, Pak Agus juga, jadi menjelaskan siapa yang bertanya, kepada siapa, dan mohon singkat-singkat saja. Silakan Bu Neti dulu, baru Pak Agus. Bu Neti masih mute, masih di mute, jadi kami belum mendengar apapun. Komputernya harus di-unmute. Sudah saya minta ask to unmute. Nah, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu atas memberikan kesempatan kepada kami. Saya dari Maluku Bu, Maluku Tenggara tepatnya. Halo. Halo Bu. Silakan Bu, langsung saja kepada siapa? Karena waktunya mepet ini. Saya mungkin buat Pak Dekan pertanian. Saya mungkin untuk semuanya, semua narasumber, siapa tahu ada yang bisa memberikan solusi buat saya. Ini di daerah kami kan kars. Daerah kami ini kars. Pertanian tidak jalan di sini karena kita di sini Maluku, kita petani di sini semua itu mereka membuat lahan mereka ini kan berbatuan. Yang ada di sini, yang ada di tempat kami ini adalah petani yang hanya cocok untuk menanam umbi beracun itu loh Bu, umbi beracun. Yang saya tanyakan di sini, di sini kan umbi beracun kalau di sini kita pakai untuk yang daunnya untuk dimakan, dibuat sayur, yang airnya ya air perasannya itu dibuat obat yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat di sini. Ya, halo. Pertanyaannya Bu. Ya, pertanyaannya Bu, langsung saja. Apakah ada solusi? Karena di sini kita udah menggunakan untuk perasan itu digunakan untuk obat kanker. Apakah ada solusi lain? Misalnya ada alat teknologi lain yang bisa sehingga membuat air yang kita peras ini higienis begitu Bu. Mungkin ya, itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Neti. Masih satu lagi nanti Pak Agus, jadi enggak? Kayaknya Pak Agus enggak ada. Halo. Oke, karena waktu terbatas saya langsung, ini ada Pak Dani dari Sedangawi. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya setelah ini akan memberikan kepada pembicara dan sudah tidak ada pertanyaan. Mohon maaf kalau yang raise hand setelah ini saya nggak akan kasih waktu lagi. Pak Dani silakan. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi kami mau melaporkan satu, kehutanan sosial itu di daerah kami ada beberapa yang digunakan untuk perkebunan. Jadi bahkan ada non sewu tebu itu di lahan hutan, padahal itu kan tidak diizinkan. Apakah ada sanksinya apabila ada masyarakat yang menggunakan lahan hutan itu untuk perkebunan tebu terutama? Kemudian yang kedua, mengingat adanya tol Jawa ini kan di Ngawi ada banyak lahan pertanian yang berubah menjadi tol. Sedangkan di kanan kiri jalan tol ini sudah mulai ditanami baik dari swasta yang melakukan CSR di sana ataupun dari pemerintah. Tetapi masih banyak lahan-lahan yang saat ini potensi untuk dikembangkan. Jadi kami tidak berharap kalau di musim kemarau nanti rumputnya mengering kemudian dibakar seperti halnya di kanan kiri tol
Surabaya Malang itu yang biasanya dilakukan pembakaran untuk mengendalikan gulma. Jadi apakah memungkinkan kalau di kanan kiri tol itu yang merubah lahan pertanian yang dulunya produktif menjadi lahan tol itu digunakan untuk kegiatan pertanian? Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani. Jadi ini saya terpaksa menutup ya karena sudah ada pertanyaannya sudah masuk. Saya izin Pak Rizaldi. Tadi pertanyaan pertama dari Mas Bayu ya mengenai optimasi lahan itu sebetulnya dan bagaimana agar bisa bermanfaat secara optimal dan menghindari sengketa. Ini memang urusannya banyak dengan kehutanan, dengan kawasan dan sebagainya. Tapi saya ingin mengundang Pak Rizaldi dulu menjawab. Mungkin mau ditambahkan yang lain atau ada juga pertanyaan yang terkait dengan daerah Kars tadi, itu yang bicara mengenai solusi, nanti kayaknya Pak Joko ya, ini Pak Joko kayaknya kami akan mohon ini. Lalu Bu Nur, ini yang terkait dengan perhutanan sosial, bagaimana kawasan hutan, nanti kami juga akan coba bantu jawab. Monggo kami persilakan para pembicara untuk menyampaikan dulu pandangannya. Silakan, mulai dari Pak Rizaldi. Ya baik, singkat saja sih sebenarnya memang persoalan konflik lahan ini kan sudah menjadi masalah yang menahun ya. Dan saya rasa sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk itu yang Belinda juga sampaikan. Jadi di dalam kawasan hutan ada melalui program perhutanan sosial. Tapi memang itu tidak diberikan sertifikat karena kalau di sertifikat ini persoalannya di kita itu gampang menjualnya kembali gitu ya. Oleh karena itu kalau di dalam kawasan hutan dan hutan itu memang harus dijaga hutannya karena memang memiliki fungsi-fungsi pelayanan jasa lingkungan dan jasa-jasa lainnya dan tentu pemanfaatan tanah yang di dalam kawasan yang memang sifatnya itu masih belum legal itu bisa melalui mekanisme perhutanan sosial dan saya rasa itu sudah ada kebijakan itu sementara yang di luar nah itu tentu masalah konfliknya. Nah ini klaim antara mana lahan negara mana lahan milik. Nah ini kalau lahan milik ya itu sudah ada mekanisme bagaimana itu bisa dijadikan sertifikat. Jadi memang untuk bisa melaksanakan kegiatan pertanian dan juga bisa mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah khususnya bagi petani tentu harus ada status lahan yang clean and clear, jadi jelas dan bersih gitu ya. Jadi kalau konflik memang susah. Dan saya rasa tentu hal ini perlu untuk ditangani segera, terutama bagaimana pendataan tentang petani-petani kita yang seperti itu. Dan saya rasa itu sudah dilakukan dan itu menjadi bagian dari program pemerintah itu sendiri. Saya rasa itu sedikit Bu Belinda yang bisa saya sampaikan. Pak Rizaldi, terima kasih Pak Rizaldi. Jadi Mas Bayu kayaknya ini bisa menjawab ya. Jadi memang urusan dan ini kadang-kadang memang kita harus melihat detail pada wilayahnya itu. Apakah dia berada pada kawasan hutan, di mana tadi dijelaskan Bu Menteri ya ada fungsi-fungsinya, ataukah berada di luar kawasan hutan dalam APL. Karena memang aturan yang dipakai bila dia berada dalam kawasan dan di luar kawasan itu memang lain. Tapi memang dengan adanya UUCK ini memang sudah banyak pengaturan detail yang bisa kita pakai untuk bisa menghindari permasalahan akibat sengketa itu tadi. Tapi mungkin sebelum kita simpulkan nanti, saya mau mengundang Bu Nur dulu nih, Pak Joko sebentar ya, ini karena agak terkait ini dengan yang perhutanan sosial dan mungkin kayak biasanya jalan tol mengambil lahan pertanian dari pertanyaan dari Ngawi tadi. Monggo silakan Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Belinda. Ini sebenarnya pertanyaan policy, tapi saya menjawab dari sisi prinsip-prinsip di dalam kebijakan dan juga pengelolaan lingkungan. Jadi begini, kalau tadi kasusnya hutsos ditanami tebu, pertanyaan saya, kita harus kembali lagi sebenarnya fungsi dari wilayah yang diberikan hutsos itu awalnya apa? Kemudian yang kedua, kalau itu memang fungsi produksi, harus dilihat juga apakah tebu itu bagian dari seluruh hamparan agroforestry. Kalau iya berarti tidak melanggar. Kalau tidak itu melanggar. Nah itu jawaban singkat saya karena harus paham sebenarnya di sananya seperti apa. Kemudian yang tol tadi ya, yang nahan pertanian di kiri kanan. Apakah memang itu lahan pertanian atau apa sebelumnya? Kalau toh lahan pertanian, saya melihatnya
tetap saja di samping tentunya ada guidance ya dari sisi bagaimana Kementerian PUPR melihat terkait untuk pengelolaan jalan tol, sustainabilitas. Itu juga kalau saya melihat kondisi lahan di situ juga, kondisi lapangan di situ juga. Kita kan tahu juga bagaimana kita sering mendengar jalan tol kebanjiran, kerendam dan sebagainya. Ini juga akan terkait juga bagaimana kiri kanan dikelola. Nah itu yang perlu ditelusur dari itu prinsip singkatnya. Itu yang saja yang saya bisa merespon Bu Belinda. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Memang kita harus cek-recek lagi kepada peraturan detailnya ya Ibu. Tapi prinsip-prinsip tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur. Nah ini sekarang saya melangkah ke Pak Joko. Pak Joko, ini tadi memang contohnya dari Maluku ya. Bicaranya adalah daerah karst. Apa solusinya? Itu detail pertanyaannya. Karena tanamannya tadi ternyata sangat berguna. Tapi mungkin juga bisa sedikit ditambahkan Pak, kalau daerah-daerah yang tanahnya agak bermasalah misalkan atau mempunyai ciri khas khusus. Ini kira-kira solusinya akan seperti apa agar dia tidak terus merambah untuk mengambil tanah-tanah yang subur. Mungkin itu Pak Joko, monggo silakan. Terima kasih. Saya kira kalau tanah-tanah karst di Maluku mirip dengan yang di Pegunungan Seribu di Jawa Selatan gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita menggunakan input internal sebanyak-banyaknya. Jadi bukan eksternal. Jadi ambil contoh di dalam tanah itu kunci sekaligus pertanyaan yang kedua tadi, kunci utama di dalam tanah itu adalah bahan organik. Dan bahan organik ini bukan sebagai pembenah kimia tapi lebih ke arah fisik sebenarnya. Sehingga kalau kita membiasakan di tanah-tanah itu kita tanami dengan tanaman-tanaman legum, ada oro-oro, ada mukuna, ada tanaman kacang-kacangan, ada penutup tanah dan sebagainya, maka tanah itu akan terjaga kesuburannya. Belum lagi nanti kalau kita kombinasikan tadi dengan mendatangkan kehidupan yang dari tanah-tanah subur dibantu oleh spesies kunci dan sebagainya, maka itu akan menjadi lahan-lahan yang nantinya akan menjadi subur. Termasuk di tanah karst ini juga terkait dengan suhu yang tinggi itu biasanya juga kearifan lokal itu dengan model pertanian lorong atau di pematangnya itu ada tanaman-tanaman kelor atau tanaman turi dan sebagainya. Itu juga sebenarnya di samping mengurangi biasanya karena di pinggir laut itu mengurangi angin yang begitu kencang sehingga mengambil air yang lumayan besar, itu juga penahan angin dan juga menurunkan suhu. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat tanah-tanah karst ini menjadi produktif, yaitu dengan bagaimana kita merekayasa alamnya dengan cara-cara yang mungkin secara kearifan lokal mungkin di Gunung Kidul itu juga banyak bagaimana orang di situ bertani yang multiple cropping kemudian dengan pematang dan sebagainya. Saya kira itu juga menjadi menarik untuk kita dalami lebih dalam bahwa pertanian masa depan itu ya mengarah ke sana. Cuma bagaimana produktivitasnya itu tinggi, kemudian produk-produknya itu berkualitas. Kemudian tadi sedikit pertanyaan yang menyimpang tadi untuk air perasan yang higienis. Kebetulan background saya itu mikrobiologi gitu ya. Jadi saran saja Bu, nanti pakai air matang, kemudian alat-alat yang digunakan itu direbus dulu, cuci tangan yang bersih kalau itu harus menyentuh bahannya, kemudian bahannya juga dicuci bersih gitu ya. Nanti akan mengurangi kontaminasi. Begitu aja Bu, Mbak Melinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para narasumber. Karena waktu juga saya tidak bisa melanjutkan diskusi ini lebih lama lagi, karena memang topik mengenai lingkungan dan iklim ini sepertinya menjadi tren pada saat ini, sehingga banyak sekali pertanyaan dan ragamnya macam-macam. Ada yang bicara pada kebijakan, ada yang bicara pada tataran praktek di lapangan, kemudian ada juga yang merupakan interaksi antara kebijakan dan implementasi. Dalam hal ini karena memang waktu kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan urusan kebijakan ini akan kami catat dan nanti akan kami sampaikan kepada kementerian yang terkait. Dalam hal ini yang terkait dengan KLHK akan disampaikan ke KLHK, kemudian nanti yang terkait dengan urusan yang lebih kompleks karena tadi ada yang bicara tata niaga dan sebagainya, itu tentu akan kami sampaikan juga kepada kementerian yang terkait.
Kemudian kalau boleh saya juga izin ini untuk memberikan ini ya sedikit resum kasar dulu karena nanti kami akan mengolah lagi mengenai resum ini. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih ini pada Pak Rizaldi, kepada Bu Nur, kepada Pak Joko. Kami izin menyimpulkan dulu dan nanti jangan segan untuk menambahkan ya langsung kepada kami untuk kalau ada yang kurang. Yang jelas yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa urusan perubahan iklim ini jelas menjadi salah satu ancaman dan bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja. Semua sektor ikut terkait. Dalam hal ini kita bicara sektor lahan. Di bawah sektor lahan ini ada dua sektor utama yang sangat terkait. Yang pertama adalah sektor kehutanan dan perubahan lahan atau sering kita sebut sebagai VOLU. Kemudian sektor yang kedua adalah pertanian. Nah, kalau kita bicara kontribusi terhadap penurunan emisi, jadi bukan emisinya ya, bukan kontribusi emisinya saja, tapi kontribusi terhadap penurunan emisinya, ini kedua sektor ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi harus bekerja secara terintegrasi. Nah, inilah yang sebetulnya tadi disampaikan dan dibuka di speech Ibu Menteri tadi di awal, bahwa ada beberapa skenario yang namanya mungkin kita sebut di sini volumetering dan sebagainya, di mana implementasi dari volumetering itu tidak akan terlepas dari implementasi kedua sektor, karena dukungan dari sektor pertanian untuk bisa mengurangi tekanan terhadap sektor volu ini juga sangat penting. Nah, ini yang harus kita bawahi dalam hal ini. Kemudian tadi kita juga melihat bahwa sudah ada banyak strategi yang disusun, jadi kebijakan sudah disusun oleh pemerintah, bahwa keseriusan pemerintah juga ingin melakukan ini. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendirian, tapi harus melibatkan berbagai pihak. Memang ternyata pihak ini levelingnya berbeda. Ada yang bergerak di skala nasional, kemudian ada yang bergerak di skala mungkin di tingkat provinsi, sampai ada yang di tingkat tapak. Jadi ini memang keterlibatan berbagai pihak, baik lintas sektoral, lintas kementerian, lintas institusi, ataupun masyarakat secara luas, ini menjadi sangat penting. Nah, dalam hal ini maka bicara mengenai literasi urusan kebijakan, urusan perubahan iklim, termasuk bagaimana sektor lahan khususnya ini menjadi penting. Jadi nanti kita juga akan memberikan catatan agar pemahaman semua pihak terkait dengan urusan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan ini menjadi konkret. Jadi ini urusan literasi dan edukasi kepada publik ini juga penting. Kemudian ada lagi bahwa kita harus memahami terkait dengan literasi ini, maka penting untuk memahami apa yang disebut mengenai net zero deforestation versus zero deforestation, bahwa itu beda. Itu beda. Nah, mungkin apakah konsep yang kita acu adalah net zero deforestation, artinya emisinya dibuat seimbang, tapi bukan berarti akan terjadi zero deforestation. Karena zero deforestation ini adalah kebijakan yang banyak diterapkan di negara maju, yang dia mungkin sudah menghabiskan hutannya beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi mereka sekarang menganut zero deforestation. Tapi untuk negara kita yang sedang membangun ini, maka konsepnya adalah net zero deforestation. Nah, disinilah tadi literasi ini menjadi penting, karena itu apa artinya dan sebagainya itu menjadi penting. Nah, ini keterlibatan berbagai pihak dalam urusan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan ini juga penting, karena Indonesia mengajak untuk kita melakukan leading by example. Jadi beberapa langkah kebijakan yang disusun pemerintah itu tentu tidak akan optimal apabila semua pihak, misalkan akademisi tidak terlibat secara langsung, kemudian teman-teman yang berada pada tingkat implementasi juga tidak terlibat secara langsung. Jadi leading by example ini di bawah bendera G20 tentu akan menjadi salah satu isu utama yang harus kita angkat, bahwa kita melakukan semuanya ini secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa urusan bicara itu tadi, hutan ini mungkin harus kita lihat tidak hanya dari sisi ekonominya, tapi urusan jasa lingkungan tadi juga harus kita angkat juga, karena urusan ekonomi dalam hal ini tentu ada keterkaitannya dengan urusan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. Nah, inilah yang terkait dengan urusan ketahanan lingkungan dan sebagainya. Kemudian beberapa hal terkait dengan peran urusan pertanian. Jadi nanti urusan sektor pertanian ini adalah bagaimana
usaha-usaha yang bisa dilakukan di sektor pertanian untuk bisa meningkatkan dalam hal intensifikasinya, bagaimana mengoptimalkan agar pada lahan yang sama produktivitasnya menjadi meningkat dan sebagainya. Tadi Pak Joko sudah menyinggung mengenai adanya mikorrhiza. Nah, ini salah satu ini, tapi nanti mungkin barangkali pada diskusi yang lain atau apa ini bisa lebih meningkat lagi, misalkan bagaimana agar pembersihan lahan untuk urusan pertanian ini bisa menjadi lebih ramah lingkungan dalam arti tidak dibakar dan sebagainya. Ini adalah beberapa yang rasanya akan menjadi PR kita bersama. Yang jelas dari diskusi ini kalau boleh kami mengerucutkan bahwa urusan sektor lahan kaitannya dengan baju perubahan iklim dan perlindungan terhadap lingkungan ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh kaum, misalkan oleh para pengambil keputusan, oleh pemerintah, namun juga peran serta akademisi, peran serta para pemerintah daerah, kemudian peran serta para praktisi, kemudian para pendamping di lapangan, termasuk para pelaksana di lapangan, itu adalah sangat penting. Jadi kalau bicaranya recover together, recover stronger, saya rasa ini adalah salah satu bentuk konkret yang bisa kita contohkan pada negara-negara lain dalam konteks G20. Barangkali itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang belum bisa kita layani secara konkret dalam pertanyaan tadi, karena memang banyak sekali pertanyaannya. Tapi kami, panitia, akan mencatat semuanya. Dalam hal ini, atas nama panitia webinar ini, kami memohon maaf dan kami akan mengembalikan kepada Mbak Mute ya, Mbak Mute untuk nanti meneruskan acaranya selanjutnya. Jadi forum ini kami tutup untuk diskusi. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.